Shalom saudara-saudariku terkasih. Saya Pastor Postinus Gule OSC. Saya bertugas sebagai anggota Tribunal Gereja Keuskupan Bandung dan sekaligus sebagai anggota Komisi Kanonik Ordo Salib Suci. Pada hari ini, saudara-saudariku terkasih, pasangan suami istri, orang tua, anak-anak, kaum muda, dimanapun Anda berada, saya membahas satu tema yang menurut saya itu menarik karena memang sering ada di dalam kehidupan keluarga atau di tengah pasangan suami istri. Temanya adalah tanggapan terhadap KDRT dalam terang ajaran gereja dan hukum kanonik. Ada 3 fokus pembahasan kita. Yang pertama, sekilas tentang KDRT. Lalu yang kedua, tanggapan terhadap KDRT. Tentu saja dalam terang ajaran gereja dan hukum kanonik. Dan yang ketiga, usaha-usaha untuk mencegah KDRT itu sendiri. Yang pertama, sekilas tentang KDRT. KDRT mencakup setiap perbuatan kekerasan yang berakibat pada penderitaan fisik, penderitaan seksual, penderitaan psikis, penderitaan secara ekonomis. Misalnya, anak-anak ditelantarkan oleh orang tua, istri ditelantarkan oleh suami, suami ditelantarkan oleh istri, serta penderitaan secara rohani. Maka bentuk-bentuk dari kekerasan itu adalah pemukulan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan, kekerasan verbal atau perundungan, pembunuhan karakter, tindakan seksual yang tidak manusiawi. Pelaku atau korban dari KDRT bisa dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya istri kepada suami. KDRT juga bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak atau anak-anak kepada orang tuanya. Dalam beberapa kasus perkawinan, ternyata kecenderungan terjadinya kekerasan antara pasutri sebenarnya sudah muncul sejak masa perkenalan atau pada masa pacaran. Tetapi ada banyak yang berkata, mana tahu, setelah kami menikah, maka dia berubah, tidak lagi melakukan kekerasan kepada saya. Tetapi kenyataannya ada banyak yang terus melakukan itu, melakukan kekerasan. Memang kita akui juga ada yang berubah, sungguh-sungguh berubah. Tetapi harus diakui juga bahwa banyak yang terus melakukan kekerasan itu. Yang kedua adalah tanggapan terhadap KDRT. KDRT tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran gereja mengenai perkawinan dan keluarga. Marilah kita melihat mengapa sangat bertentangan. Pertama, KDRT itu bertentangan dengan kesetaraan pasutri. Ketika terjadi KDRT antara pasutri, salah satu di antaranya mendominasi dan yang lain menjadi korban. Padahal Allah sejak awal penciptaan menghendaki kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Bisa kita baca itu misalnya di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Jadi bukan saling mendominasi, tetapi saling menolong demi kebaikan. Maka apakah suami itu berlaku demikian, menolong istri? Sebaliknya, istri berlaku demikian, menolong suami demi kebaikan, kebaikan bersama, kebaikan pasangan. Dalam anjuran apostolik Amoris Laetitia nomor 98, Paus Fransiskus mengatakan demikian. Dalam kehidupan keluarga tidak dapat berlaku logika saling menguasai dan saling berlomba
untuk melihat siapa yang paling pintar atau yang paling berkuasa. Karena logika semacam itu meniadakan kasih. Itu bukan kasih, bukan juga perwujudan cinta. Saudara-saudari terkasih, rupanya banyak kasus terjadi demikian. Saya ringkas demikian ya, kurang lebih begini. Saya pasrah. Memang dari segi harta, keluarga suami lebih kaya daripada keluarga saya. Mungkin itu juga alasan suami sering konflik dan merendahkan saya serta mencari perempuan lain. Sekarang dia punya perempuan lain yang lebih kaya daripada saya. Dalam kasus ini jelas sekali bahwa suami tidak memiliki semangat kesetaraan. Suami merasa lebih kaya, lebih tinggi. Suami lebih cinta pada harta daripada istrinya. Dan ini yang menjadi penyebab keretakan, konflik, atau KDRT di dalam keluarga. Marilah kita kembali kepada Kejadian 2 ayat 18 yang sudah saya singgung tadi. Kita baca bersama-sama ayatnya itu. Bunyinya begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Salah satu tujuan perkawinan di sini adalah kebaikan pasangan. Maka ego, dominasi yang merusak kebaikan mestinya tidak ada di dalam keluarga, di antara pasutri. Agar kebaikan pasangan itu terjadi, lalu diberi penolong yang sepadan. Siapakah yang memberi? Tuhan Allah. Yang sama, yang sederajat, yang setara. Untuk menolong pasangannya. Marilah kita melihat di dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes. Ini dokumen Konsili Vatikan kedua. Nomor 29. Di sana dijelaskan, ditulis bahwa kita harus mengakui kesamaan dasariah antara semua orang. Bahwa kita diciptakan sama, segambar dengan Allah, diberikan akal budi yang sama. Tetapi juga sekaligus kita mengakui perbedaan fisik, kekuatan intelektual dan moral. Tetapi perbedaan-perbedaan ini mestinya untuk saling melengkapi antara suami dengan istri. Harus disingkirkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, sara, warna kulit. Sekali lagi, perbedaan alat kelamin ini mestinya untuk saling melengkapi, bukan untuk saling mendominasi. KDRT bertentangan dengan kasih mesra pasutri itu sendiri. Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih, kalau kita melihat misalnya di dalam Gaudium et Spes nomor 48, pasutri membangun persekutuan hidup dan kasih mesra yang telah dinyatakan dalam janji perkawinan. Pasti Bapak Ibu yang terkasih masih mengingat janji perkawinan itu di depan altar di hadapan Allah melalui pastor dan umat Allah yang hadir. Kurang lebih begini bunyinya. Saya, nama suami atau nama istri, memilih engkau, nama suami atau nama istri, untuk menjadi istri atau suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, dalam segala kondisi kehidupan. Dan saya mau mencintai dan menghormatimu seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Diungkapkan di hadapan Allah, di hadapan kitab suci, di hadapan pastor,
di hadapan umat Allah. Tetapi apakah janji ini sungguh-sungguh dipegang, sungguh-sungguh dihayati, sungguh-sungguh diperjuangkan seumur hidup sampai maut memisahkan? Ini pertanyaan untuk kita semua. KDRT bertentangan dengan perkawinan sebagai peristiwa iman. Karena KDRT pasti mengakibatkan penderitaan, keretakan bahtera keluarga, dan perendahan martabat manusia. Padahal laki-laki dan perempuan bersatu dalam ikatan perkawinan menjadi satu daging. Itu dikatakan di dalam Kejadian bab 2 ayat 24. Perkawinan merupakan peristiwa iman. Tuhan Allah sendirilah yang mempersatukan suami istri dalam ikatan perkawinan. Kita bisa melihat itu di dalam Matius bab 19 ayat 4 sampai 6. Yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Perkawinan sebagai sakramen. Bagi mereka yang sudah dibaptis, maka perkawinan adalah sakramen. Dan kita tahu hakikat dari sakramen adalah sarana pengudusan dan keselamatan manusia. Itu bisa kita baca di dalam Kitab Hukum Gereja Kanon 840 atau Sacrosanctum Concilium nomor 59 dan Lumen Gentium nomor 7. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apakah perkawinan Anda membawa Anda pada kekudusan dan membawa Anda pada keselamatan? Anda semakin lebih baik, Anda semakin dekat dengan Allah, atau sebaliknya? Dan sudah pasti KDRT tidak membawa orang pada keselamatan, tidak membawa orang pada kekudusan. Di dalam Gaudete et Exsultate nomor 14, Paus Fransiskus mengatakan demikian, sangat indah. Apakah Anda menikah? Jadilah suci dengan mengasihi, memberi perhatian kepada suami atau istri Anda sebagaimana dilakukan Kristus bagi gerejanya. Jadi, menjadi suami istri adalah panggilan menuju pada kekudusan. Kalau sungguh-sungguh dihidupi dengan saling mengasihi dan penuh perhatian seperti yang dilakukan oleh Kristus kepada gerejanya, berkorban sehabis-habisnya, setia sampai wafat di kayu salib. Perjuangan yang luar biasa. Apakah Bapak Ibu, pasutri kita, pasutri Kristiani menghidupi demikian? Bagian C, KDRT bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum kanonik. Gereja melalui Kitab Hukum Kanonik, KHK, Kanon 1055 sampai 1165, ini khusus untuk perkawinan, mengusahakan agar perkawinan tidak hanya urusan manusiawi, tetapi juga urusan ilahi. Tidak hanya urusan personal, tetapi juga urusan komunal gerejawi. Maka jangan sampai ada halangan yang menggagalkan keabsahan perkawinan yang suci itu. Kesepakatan mesti saling diberikan dan diterima secara bebas, benar dan penuh, lalu dirayakan dengan benar dan dalam iman. Nah, ini sangat penting, saudara-saudari terkasih. Dalam KHK Kanon 1055, perkawinan merupakan perjanjian atau foedus. Cara menulisnya foedus. Perkawinan tidak hanya sebatas hak dan kewajiban manusia, tetapi simbol Allah dengan manusia. Simbol relasi Allah dengan manusia.
Kita bisa membaca misalnya salah satu saja dalam kitab Hosea bab 1 sampai 3. Dan juga simbol relasi dan cinta Kristus dengan gerejanya. Kita bisa baca itu misalnya di dalam Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Kunci di sini adalah kesetiaan. Allah sungguh-sungguh setia kepada manusia. Kristus setia kepada manusia, kepada gerejanya. Maka perkawinan sebagai perjanjian mau mengatakan bahwa kesepakatan yang sudah diberikan oleh pasutri tidak bisa ditarik kembali, kekal adanya. Maka dalam gereja Katolik tidak dikenal yang namanya perceraian. Perkawinan sekali dirayakan secara sah, maka perkawinan itu seumur hidup. Hanya kematian yang memisahkan keduanya. KDRT juga bertentangan dengan bonum connugium atau kebaikan suami istri. Di dalam Kanon 1055 paragraf 1, kebaikan suami istri atau bonum connugium merupakan salah satu tujuan perkawinan menurut sifat khas kodrat perkawinan itu sendiri. Kita tahu bahwa ada dua tujuan yang lain, itu adalah kelahiran anak dan pendidikan anak. Jadi satu, kebaikan suami istri, kedua, kelahiran anak, lalu yang ketiga, pendidikan anak. Tetapi saya fokus pada yang pertama, bonum connugium, kebaikan suami istri. Bonum connugium, kebaikan, mencakup kebaikan lahiriah, pangan, sandang, dan papan. Jadi juga suami istri bersama-sama mengusahakan kesejahteraan dalam hidup keluarga mereka. Lalu bonum connugium juga berkaitan dengan kebaikan psikis dan batiniah, hubungan mesra, hubungan yang harmonis antara suami istri. Diusahakan juga bersama-sama, saling memberikan dan menerima sesuatu yang baik dan bernilai, agar pasangan baik adanya, agar pasangan semakin mendapatkan kepenuhannya, semakin sempurna, semakin lengkap. Ini yang luar biasa di dalam bonum connugium. Tetapi kalau ada KDRT, ini tidak terjadi. Bertentangan dengan prinsip ini, prinsip bonum connugium. Pasutri saling memperlakukan pasangan sebagai pribadi manusia yang memiliki martabat yang setara, yang sepadan. Menghindari saling mendominasi, tetapi justru saling memberi diri, berkorban, saling menerima dan melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini bonum connugium. Mengupayakan kebaikan pasangan, tidak sendiri-sendiri tetapi dalam kebersamaan dan kesatuan pasutri. Ini merupakan perwujudan dari satu daging, satu tubuh itu. Disebutkan di dalam Familiaris Consortio nomor 13 oleh Paus almarhum Paus Yohanes Paulus II yang sudah menjadi santo. Maka jika terjadi konflik, bukan lagi mencari siapa yang salah, siapa yang benar, siapa penyebabnya. Bukan itu lagi. Tetapi mengampuni dan membangun komunikasi, mencari solusi. Dan kalau terjadi konflik, juga bukan lagi alasan untuk mengatakan, ya karena suami selingkuh, maka saya juga bisa selingkuh. No, tidak. Justru ada panggilan untuk mengampuni kepada jalan yang benar, bahwa Anda sudah menikah di hadapan Allah. Dalam kebaikan bonum, tidak selalu yang dialami adalah kenyamanan, kesejahteraan, atau kebahagiaan, tetapi juga terutama kesetiaan dan perjuangan membangun bahtera keluarga. Jadi perkawinan itu jangan hanya disempitkan untuk mencapai
kebahagiaan. Oh tidak, jangan dipersempit, tapi justru kesetiaan, perjuangan, membangun bahtera keluarga. Itu penting sekali. Komitmen ini penting sekali. Bapak Paus kita, sekali lagi, Bapak Paus Fransiskus di dalam Amoris Laetitia nomor 97 mengatakan demikian. Orang yang mengasihi tidak hanya menahan diri untuk berbicara banyak mengenai diri sendiri, tetapi berfokus pada orang lain, pada pasangannya. Mereka tidak butuh menjadi pusat perhatian. Yang menjadi pusat perhatian bukan lagi diriku, tetapi pasangan hidupku. Suami memusatkan perhatian pada istrinya, memberi perhatian, care kepada istri. Begitu juga sebaliknya. Ini luar biasa kalau hidup di dalam keluarga. Persetubuhan secara manusiawi. Jadi kekerasan seksual itu pasti bertentangan dengan persetubuhan secara manusiawi. Dalam kanon 1061 dikatakan persetubuhan suami istri mesti dilakukan secara manusiawi, in modo humano. Hubungan seksual hanya oleh suami istri yang bersangkutan secara sadar, bebas, tanpa paksaan, dan tanpa kekerasan. Hubungan seksual bukan sekadar rekreasi, tetapi justru terarah pada kelahiran anak, prokreatif. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang bagian ketiga yang terakhir. Usaha-usaha mencegah KDRT. Yang pertama, sebenarnya gereja sudah berusaha supaya suami istri atau calon suami istri sedapat mungkin mengerti apa yang perlu dihindari mengenai kekerasan ini, berkaitan dengan kekerasan ini. Jadi harus menghindari potensi kekerasan. Dalam kitab hukum kanonik, gereja menegaskan bahwa tidak sah perkawinan yang dilangsungkan karena adanya potensi atau kekerasan di dalam diri suami atau di dalam diri istri. Maka sebelum perkawinan, gereja sungguh menyelidiki penyebab ketidakabsahan perkawinan tersebut. Itu dikatakan di dalam kitab hukum gereja kanon 1066. Maka misalnya ada begini, penculikan dan kejahatan, tidak sah perkawinan yang dilangsungkan dengan halangan penculikan. Di dalam kanon 1089 dikatakan demikian. Penculikan itu pasti campur aduk di dalamnya. Ada pemaksaan, ada ketakutan, ya, ada kekerasan. Nah, itu tidak sah perkawinan yang dilangsungkan demikian. Atau dilangsungkan karena kejahatan atau krimen. Disebutkan di dalam kanon 1090. Kejahatan itu misalnya demi mendapatkan seorang gadis karena sudah memiliki calon, lalu dia membunuh calon gadis itu untuk menjadikan dia sebagai istri. Nah, ini kalau terjadi namanya kejahatan, tidak sah perkawinan yang dilakukan demikian. Lalu penyakit psikis, tidak sah perkawinan yang dilangsungkan oleh orang yang tidak mampu memberi kesepakatan nikah karena ada penyakit psikis. Hal itu dikatakan di dalam kanon 1095 nomor 3. Penyakit psikis itu antara lain alkoholik yang berat, hiperseksual, sadistis. Di sadistis itu mendapatkan kepuasan seksual ketika sudah menyiksa, ya. Atau masokis, mendapatkan kepuasan seksual kalau disiksa. Atau sadomasokis, mendapatkan kepuasan seksual kalau menyiksa atau disiksa. Penyakit psikis ini tentu saja mengakibatkan suami atau istri tidak mampu mengemban hak dan kewajiban hakiki perkawinan. Tidak mampu membangun kebersamaan seluruh hidup, consortium totius vitae. Paus Fransiskus mengatakan hal ini
berkaitan dengan kejahatan atau kekerasan seksual. Seksualitas seringkali dipenuhi oleh banyak penyakit sedemikian rupa sehingga semakin menjadi kesempatan dan alat bagi penonjolan diri dan kepuasan egoistis, berbagai nafsu dan naluri pribadi. Berbagai nafsu dan naluri pribadi. Hal itu dikatakan di dalam Amoris Laetitia nomor 153. Tubuh pihak lain sering dipandang sebagai objek yang akan dipakai sejauh tubuh itu memberikan kepuasan dan dibuang setelah tidak lagi menarik. Menurut Paus Fransiskus, hal ini harus ditolak. Seharusnya tidak ada di dalam keluarga, dalam diri pasangan suami istri. Penipuan mengenai sifat pasangan. Dalam kanon 1098 dikatakan demikian. Tidak sah perkawinan yang dilangsungkan karena penipuan. Karena sudah jelas di sini dia menipu untuk menguasai yang lain, untuk menjadikan yang lain menjadi pasangannya. Jadi niatnya sendiri dan tindakannya sudah jahat. Contoh, menyembunyikan bahwa ia telah mengangkat rahim. Jadi dia tidak memberitahu calon suaminya, yang menipu. Atau menipu agar seseorang mau menikahinya, mau menguasai calonnya itu menjadi istrinya demi kepuasan, demi niat jahatnya. Paksaan dan ketakutan. Dalam kanon 1103 dikatakan tidak sah perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan dan ketakutan. Paksaan itu misalnya parameternya keluar dari paksaan hanya dengan menikah. Hanya ini pilihan untuk keluar dari paksaan. Atau misalnya ketakutan bisa berupa ancaman, kematian, pembunuhan, pemenjaraan, atau kehilangan hak warisan. Nah, kalau ini dilangsungkan perkawinan, kalau ini terjadi sebelum perkawinan, maka tidak sah perkawinan yang dilangsungkan. Yang bagian kedua, peran keluarga untuk mencegah KDRT. Keluarga merupakan gereja mini, gereja kecil, Ecclesia Minutam, yakni gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestica. Hal itu dikatakan di dalam Evangelii Nuntiandi nomor 71, dalam Lumen Gentium nomor 11, dan Apostolicam Actuositatem nomor 11. Dalam keluarga diajarkan, dilaksanakan, dan dialami keutamaan hidup Kristiani, iman, harapan, dan kasih, serta tanggung jawab moral. Maka keluarga menjadi tempat yang aman bagi semua anggota keluarga. Tidak ada tempat bagi KDRT dalam keluarga seharusnya. Kalau hal ini dihayati, diperjuangkan, dilaksanakan dalam keluarga. Keluarga sebagai sel pertama dan vital bagi masyarakat. Persekutuan suami istri menjadi asal mula dan dasar masyarakat manusia. Warga masyarakat lahir dari dan dalam keluarga. Keluarga menjadi tempat latihan pertama bagi keutamaan sosial. Jadi mestinya keluarga ini menjadi sekolah iman, sekolah sosial, sekolah bertanggung jawab, sekolah bagaimana menghayati hal-hal yang spiritual. Maka mestinya dalam keluarga tidak terjadi KDRT di sana. Lalu yang berikut adalah keluarga misionaris. KDRT ini bisa dicegah seandainya keluarga Kristiani mau dipanggil menjadi misionaris bagi calon pasutri yang lain. Maka keluarga Kristiani mesti dibekali
dan membekali diri menjadi teladan bagi keluarga sendiri dan keluarga orang lain. Menjadi teladan, mampu menghindari KDRT, dan itu lebih dari pengajaran dengan kata-kata. Kalau nyata dalam kehidupan kita, keluarga Kristiani mestinya menjadi contoh bagi calon pasutri dan juga terhadap keluarga-keluarga yang lain. Mengenai keluarga misionaris ini, Paus Fransiskus menegaskan demikian di dalam Amoris Laetitia nomor 205 sampai 211. Bagian C, peran calon pasutri untuk mencegah KDRT itu. Sebelum menikah, kenalilah calon pasangan Anda. Jika sudah mengenali semuanya utuh, karakternya seperti apa, timbang-timbanglah. Apakah Anda mampu hidup bersama dengan calon pasangan Anda ini? Apakah Anda setelah hidup bersama dengan dia, sungguh-sungguh Anda mengalami kekudusan, keselamatan, Anda semakin dekat dengan Allah, Anda mengalami keharmonisan, Anda mengalami kebaikan dalam hidup Anda. Dan putuskan, setelah memutuskan, ambillah konsekuensi. Tanggunglah akibat-akibatnya. Perjuangkanlah, setialah, dan libatkan Allah di dalam relasi perkawinan Anda. Ketika terjadi konflik di depan, setelah Anda menikah, hari-hari perkawinan Anda dalam keluarga, hayati sungguh-sungguh apa yang sudah Anda putuskan, bahwa Anda mengambil dia sebagai pasangan hidupmu untuk seumur hidup Anda. Setia. Lalu yang berikut, untuk menghindari KDRT ini juga, silakanlah mengikuti kursus perkawinan. Di paroki-paroki ada kursus persiapan perkawinan, di keuskupan juga. Kursus persiapan perkawinan bukan untuk mendapatkan sertifikat semata, tidak, tetapi agar siap memasuki perkawinan. Kursus persiapan perkawinan membantu calon pasutri, pertama, dibekali pengetahuan mengenai perkawinan Katolik, juga dibekali mengenai tanggung jawab moral. Apa saja yang menjadi tanggung jawab? Bahwa KDRT itu tidak boleh, harusnya tidak ada dalam keluarga. Lalu juga dibantu agar calon pasutri memiliki kesiapan rohani, kesiapan spiritual, dirayakan perkawinan di dalam iman. Lalu yang berikut adalah siap memasuki dunia nyata setelah menikah. Pasutri setelah menikah memiliki banyak tanggung jawab dalam dunia nyata, punya anak. Lalu apa yang menjadi tanggung jawab? Nah, ini dalam persiapan perkawinan dibahas demikian. Maka sangat baik untuk diikuti. Itu saja saudara-saudari yang terkasih. Sebelum saya mengakhiri, tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada juga keluarga yang sempurna. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab suci, manusia diciptakan baik adanya. Pasangan Anda diutus oleh Allah sebagai penolong bagi Anda. Ketika kita dibaptis, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka yakinlah, ketika Anda setia, ketika Anda berjuang mempertahankan ikatan perkawinan Anda, sungguh-sungguh menghayatinya dengan dasar cinta Kristus kepada gereja, cinta Allah kepada manusia, maka Allah yang sudah memulai yang baik akan menyelesaikannya dengan baik pula, membantu pasutri menjadi lebih sempurna
sungguh-sungguh mengalami kekudusan, kalau Anda berpegang teguh, setia pada komitmen Anda untuk mencintai pasangan Anda seumur hidup Anda. Tuhan memberkati semua. Shalom. Amin. Hari cerah penuh harapan, anak hilang dinantikan. Cinta itu kebebasan, Engkau memberi kesempatan, senyum serta pengampunan. Cinta itu kebebasan, cinta itu kebebasan.